Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Indri Rahman dari Prodi Pendidikan Matematika UNJ Angkatan tahun 2020. Nah, pada video sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana cara membuat segi N sembarang dan juga segi N beraturan pada aplikasi GeoGebra. Pada kesempatan kali ini, masih menggunakan aplikasi GeoGebra, saya akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama yaitu membuktikan jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat dan jumlah sudut-sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. Yang kedua, membuat lingkaran luar segitiga. Yang ketiga, membuat lingkaran dalam segitiga. Dan yang terakhir, yang keempat, membuat kurva linear dan kurva kuadrat dengan memasukkan aljabar. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Kita buat dulu judulnya, pilih toolbar ini, kemudian teks. Klik kiri. Yang pertama yaitu membuktikan jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Klik OK. Nah, langkah pertama dalam membuktikan jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat, kita buat terlebih dahulu bangun segitiganya menggunakan tool polygon. Karena segitiga, kita buat 3 titik sembarang. Nah, langkah kedua yaitu kita akan memunculkan besar dari sudut-sudut dalam segitiga ini. Kita pilih tool angle. Kemudian klik kiri sembarang pada segitiga yang sudah kita buat. Secara otomatis ini akan muncul besar dari ketiga sudutnya. Kemudian langkah terakhir kita akan menjumlahkan ketiga sudut ini di input. Yang pertama 49,03 ditambah 78,98 ditambah 51,99. Kalau sudah, klik enter. Nah, jadi terbukti jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Masih pembahasan yang pertama, kita kopas dulu teksnya. Kemudian kita edit segitiga jadi segi 4 dan 180 jadi 360. Klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan jumlah sudut-sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. Langkah pertama yaitu kita buat segi 4-nya dulu menggunakan tool polygon juga. Karena segi 4, kita buat 4 titik sembarang. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan memunculkan besar dari sudut-sudut dalam segi 4 ini. Kita pilih tool angle, kemudian klik kiri sembarang pada segi 4 yang sudah kita buat. Kemudian kita akan menjumlahkan keempat sudut dalam segi 4 tersebut yang di input ya. Yang pertama yaitu 100. Ini kita pindahkan dulu karena tidak terlihat angkanya. Oke, kita masukkan sudut yang pertama 103,17 ditambah 94,85 ditambah 86,01 tambah 75,97. Kalau sudah, klik enter. Nah, jadi terbukti jumlah dari sudut-sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. Nah, itu tadi pembahasan kita yang pertama. Kita
langsung masuk ke pembahasan yang kedua. Kita ketikkan dulu di judulnya. Yang kedua yaitu membuat lingkaran luar segitiga. Nah, kalau sudah, klik OK. Langkah pertama untuk membuat lingkaran luar segitiga yaitu kita buat segitiganya terlebih dahulu dengan menggunakan tool polygon. Segitiga. Nah, setelah itu kita akan membuat garis sumbu dari sisi-sisi segitiga ini. Garis sumbu sendiri yaitu garis yang membagi garis yang membagi sisi menjadi dua bagian yang sama panjang secara tegak lurus. Nah, untuk membuat garis sumbu, kita menggunakan tool perpendicular bisector. Nah, ini untuk memunculkan garis sumbunya, kita klik saja pada masing-masing sisi segitiga ini. Nah, sudah muncul garis sumbunya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan titik potong dari ketiga garis sumbu ini. Caranya kita pilih tool intersect. Kemudian klik pada tengah-tengah sini. Nah, ini dia adalah titik potong dari ketiga garis sumbunya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu kita akan membuat lingkarannya, yaitu menggunakan tool circle with center through point. Kita buat lingkarannya dari titik pusat K, kita tarik ke salah satu titik dari segitiga ini. Sekarang kita ke H. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi ya lingkaran luar segitiga. Jika kalian ingin menghilangkan garis-garis sumbunya, kita pilih klik kanan, kemudian show object. Ini agar terlihat lebih rapih ya. Nah, ini adalah lingkaran luar segitiga. Nah, setelah kita membuat lingkaran luar segitiga, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu membuat lingkaran dalam segitiga. Kita kopas teksnya, edit, luar jadi dalam. Klik OK. Nah, untuk membuat lingkaran dalam segitiga, kita terlebih dahulu juga membuat bangun segitiganya. Pilih tool polygon, 3 titik sembarang. Nah, sudah jadi. Berbeda dengan lingkaran luar segitiga. Pada lingkaran dalam segitiga, kita buat garis bagi. Garis bagi sendiri yaitu garis yang membagi dua sudut menjadi sama besar. Untuk membuat garis bagi, kita menggunakan tool angle bisector. Klik 3 titik untuk memunculkan garis baginya. Nah, ini yang terakhir. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tentukan titik potong dari ketiga garis bagi ini. Pilih tool intersect, kemudian klik tengah-tengah sini. Nah, ini sudah muncul titik potong dari 3 garis bagi tersebut. Kemudian langkah selanjutnya itu kita buat garis yang tegak lurus dari titik O ini ke salah satu sisi segitiga. Kita gunakan tool perpendicular line. Klik dari titik O ke sisi MN. Nah, sudah muncul garis yang tegak lurusnya. Kemudian kita buat titik potongnya juga nih. Kita pilih intersect,
kemudian klik yang di sini. Nah, sudah muncul. Langkah yang terakhir kita buat lingkarannya pakai circle with center through point. Kita buat lingkaran dari titik pusat O ke titik P ini. Nah, sudah jadi. Nah, ini adalah lingkaran dalam segitiga. Kalau kalian ingin menyembunyikan garis-garisnya, kita klik kanan, show object. Nah, ini sudah lebih rapi ya. Ini adalah lingkaran dalam segitiga. Nah, itu dia untuk pembahasan yang kedua dan yang ketiga. Kita masuk ke pembahasan yang keempat. Kita pakai lembar kerja baru. Kita masukkan judulnya, membuat kurva linear dan kurva kuadrat dengan memasukkan langkah pertama dalam membuat kurva linear, kita masukkan fungsi yang ingin kita buat kurvanya atau grafiknya. Kita masukkan di input sini. Fungsinya bebas ya, linear berarti pangkatnya 1. Kita coba buat 3x plus 5y sama dengan 3x plus 2y sama dengan 7. Kalau sudah, klik enter. Nah, ini merupakan kurva linear dari 3x plus 2y sama dengan 7. Linear berarti garis, jadi kurvanya berbentuk garis lurus. Kemudian kita akan membuat kurva kuadrat sekarang. Kita masukkan dulu fungsi kuadrat yang ingin kita buat grafiknya di input sini. Misal kuadrat berarti pangkat 2. Misalnya 2x kuadrat ditambah 5y tambah 2y sama dengan 8. Kalau sudah, klik enter. Nah, kurva ini merupakan grafik dari 2x kuadrat plus 2y sama dengan 9. Kurva kuadrat berbentuk parabola ya. Seperti ini. Baik. Ya, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.